Ya, bagaimana nanti kalau ternyata pemilu lokal nggak terjadi? Kenapa? Pemilunya dipilih DPRD, kan gitu. Ya. Walaupun di dalam putusan MK sudah dijelaskan pemilu daerah yang demokrasi adalah pemilu yang secara langsung. Ya, tapi bisa saja apa yang nggak ada, apa yang nggak mungkin di Indonesia ini. Kalau saya mengatakan, jangan mengatakan tidak mungkin di Indonesia ini. Ya, apa yang nggak mungkin di Indonesia ini pasti mungkin. Kualitas anggota dewan kita agak mengkhawatirkan, agak turun kualitas kita. Apakah saya salah mendengar itu atau saya ini? Tolong dikoreksi. Ya. Kanibalisme antara internal partai. Selanjutnya adalah orang yang punya uang, tidak punya kemampuan. Yang kasihan kan ketika dia di parlemen, calon kepala daerah itu suami atau istrinya kalau ingin menyalon, dia punya jeda waktu. Saya pengajar hak, saya mengatakan hak asasi manusia itu bukan dilarang tapi diatur. Narasumber yang ketiga yang nanti akan gilirannya semuanya kita akan ada sesi tanya jawab untuk narasumber yang kita hari ini. Karena untuk singkat waktu kepada narasumber yang ketiga Bapak Dr. Budiono SMK, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Dekan. Kalau moderator tadi mengatakan ini sungkan, saya juga sungkan sebenarnya Bang Doli. Ini guru-guru saya juga semua nih. Bang Rija, Bang Hanam, Bang Wendy, Bang Tony itu guru-guru saya nih. Guru-guru saya di bidang ya ngerti politik lah dikit. Kalau nggak diajarin mereka nggak kayak gini Bang. Di Bang Doli punya kader Golkar tuh hebat-hebat di Lampung. Jadi nggak kalah dengan kader-kader lain. Nah, makanya bisa jadi rektor toh. Tadi sudah banyak ya, karena saya internal saya nggak terlalu banyak lah. Saya singkat saja karena waktu juga dan lebih banyak kita diskusi karena menghadirkan dan kita mengucapkan terima kasih nih Fakultas Hukum Bang Doli berkenan hadir juga di acara ini dengan kesibukan yang mungkin tadi sudah dikatakan beberapa kampus sudah mengundang. Nah, ini kan kalau saya masih ingat sebenarnya isu pemilu lokal dan pemilu nasional ini pernah ditawarkan dulu. Saya masih ingat Bang Doli di PISIP itu pernah mengatakan itu untuk ada pemikiran untuk memisahkan pemilu lokal dan pemilu nasional. Ya. Sampai Bang Doli menantang mungkin ada riset untuk menjawab persoalan ini. Dan akhirnya ternyata prediksi Bang Doli itu dengan adanya putusan MK 135/2024. Nah, kalau kita melihat dasar putusan MK ini ada yang reaktif, beberapa partai reaktif. Tapi saya amati Golkar dengan Bang Dolinya agak smooth dan agak menurut saya agak tidak terlalu reaktif. Tapi bagaimana menyikapi putusan MK ini menjadi sebuah regulasi yang memang itu dibutuhkan di dalam penyempurnaan sistem pemilu. Karena tidak ada sistem pemilu yang paling baik di dalam keseluruhan penyelenggaraan pemilu yang ada di dunia. Tadi sudah disampaikan sama Bang Doli bahwasanya lahirnya keputusan MK ini karena memang ada ketidakpatuhan di dalam melaksanakan putusan MK 2019. Walaupun ada sebelumnya ada putusan lagi sebelum 2019 itu mengenai keserentakan pemilu. Dan di dalam undang-undang putusan MK itu sudah diberikan 6 model, tapi yang dipilih salah satu modelnya. Ya. Tetapi tidak ada perubahan. Ya, memang agak aneh. Sependek sepengetahuan saya, setiap pemilu itu pasti ada perubahan undang-undang. Tetapi kita melaksanakan melaksanakan pemilu itu dengan undang-undang yang sama 2017 terhadap dua pemilu 2019 dan 2024. Ya, ditambah lagi kita tidak konsisten
karena kita sudah mengatakan putusan MK adalah pilkada adalah rezim pemilu, seharusnya bisa tadi ada pemikiran yang menarik. Bang Doni mengatakan kemungkinan kita akan menyatukan pemilu, undang-undang pemilu, baik itu pemilu nasional maupun pemilu daerah di dalam satu undang-undang, paket undang-undang politik. Nah ini kalau saya lihat pemikirannya sudah sangat responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang diperintahkan secara konstitusional oleh undang-undang dasar. Nah memang persoalannya memang di dalam tataran implementasi menurut dia. Konfigurasi politik yang di dalam Dewan ini yang DPR ini yang agak mungkin agak menyatukan persepsi ini. Karena saya yakin masing-masing partai politik punya pemikiran, ya, apakah regulasi tentang paket politik ini akan menguntungkan partai atau tidak. Padahal kalau kita ingin melihat, kalau idealnya memang setiap pergantian pemilu itu salah satu pendekatan, satu sistem pemilu itu pendekatannya adalah kegagalan sistem pemilu, ya, karena tidak bisa menjawab dan menghasilkan tujuan pemilu itu sendiri. Bagaimana menghasilkan pemilu yang pemerintahan yang efektif. Nah, setelah pasca putusan ini memang terjadi ini. Bagaimana setelah putusan ini terhadap lembaga-lembaga politik, baik itu khususnya tadi tidak ada permasalahan ketika pemilu presiden digabungkan dengan pemilu legislatif. Tetapi ketika itu tentang pemilu lokal, di mana ada semacam kekosongan pemerintahan, ini juga perlu ada dicermati. Tadi mengatakan ada pasal, kalau kita akan memperpanjang akan membentur pasal 18, ya. Walaupun sebenarnya ada pemikiran juga tuh kan, bahwasannya bagaimana nanti kalau ternyata pemilu lokal nggak terjadi, kenapa? Pemilunya dipilih DPRD, kan gitu. Ya. Walaupun di dalam putusan MK sudah dijelaskan pemilu daerah yang demokrasi adalah pemilu yang secara langsung. Ya, tapi bisa saja apa yang nggak mungkin di Indonesia ini. Kalau saya mengatakan, jangan mengatakan tidak mungkin di Indonesia ini. Ya, apa yang nggak mungkin di Indonesia ini pasti mungkin. Ya, nah kalau bicara implementasi, bagaimana solusinya kalau misalnya ada kekosongan? Kita selalu punya sejarah dalam ketatanegaraan Indonesia. Dulu tahun 1971 DPR itu diperpanjang terhadap pemilu ini. Tahun 97 kita pemilu, 99 kita diganti. Artinya DPR bisa diperpanjang, bisa diperpendek. Ya. Di kepala daerah kita punya pengalaman, kemarin juga sudah ada pemotongan. Ya. Nah, maka kita harus bisa memikirkan mana yang akan kita pilih. Apakah nanti di pemilu lokal itu dengan penunjukan PJ atau dengan perpanjangan DPRD atau gubernur. Menurut saya semua konstitusional, karena memang kita akan menghasilkan pemilu yang sangat anjak, ya, yang konsisten. Tadi salah satunya menjawab krisis responsif tahun 97-99 kita pemilu dipercepat karena kita akan menjawab krisis negara, ya. Dengan tadi yang mencontohkan 2000 Agustus, peristiwa Agustus 2025 bagaimana agak sedikit mengkhawatirkan kondisi negara. Dan itu memang sudah disinyalir, kalau salah saya dengar tolong dikoreksi. Salah satu statement dari Menko, kalau masalah Prof Yusril mengatakan kualitas anggota dewan kita agak mengkhawatirkan, agak turun kualitas kita. Apakah saya salah mendengar itu atau saya ini? Tolong dikoreksi. Ya. Ini dan memang ya. Dan juga bukan hanya ini ya, bukan hanya sistem pemilu dan sebagainya. Dan juga saya maunya di dalam undang-undang juga, nanti di undang-undang tentang undang partai. Bagaimana? Karena harusnya kalau nggak salah ada putusan MK yang bagaimana ada semacam periodisasi lah di dalam ada tingkat gitu. Seperti misalnya pengisian anggota dewan ketika dia mau provinsi dia jadi di kota ke kota dulu, ketika dia di provinsi dia DPR dia harus ini dulu berpengalaman di
ke DPR provinsi. Mungkin saja itu bisa dilakukan. Tapi kalau melihat pemikiran-pemikiran dari Bang Doli tadi, saya yakin ini kalau memang pemikiran Bang Doli itu diikuti oleh pemikiran dari partai-partai lain. Dan saya rasa ini khususnya sangat bagus ketika kita membicarakannya lebih awal sebelum pemilu itu terjadi. Jadi dinamika itu sudah kita, dan risiko yang terjadi dengan sistem perubahan sistem pemilu sudah kita prediksi. Ya. Termasuk juga mengenai badan penyelenggara pemilu ini. Ini juga perlu ada koreksi juga, Bang Doli. Dengan ketegasan daripada peraturan perundang-undangan, dengan keterwakilan perempuan, jangan bisa dapat atau 30% harus tegas, sifatnya imperatif. Karena kalau biasa bahasa yang abu-abu, ya tidak akan terpenuhi. Ya, sampai saya statement waktu itu, Bang Doli. Sampai ada pemilihan saya mengatakan nggak perempuan di komisi pemilihan umum ini yang ada dari perempuan. Dan ternyata prediksi saya mengatakan begitu. Akhirnya gitu. Maka saya tantang komisi perempuan untuk melakukan gugatan dan siap saya menjadi ahlinya gitu, untuk menggugat ini. Tapi nggak dilanjutkan gitu. Karena kita ingin konsisten. Kalau memang ada keterwakilan perempuan, tegas 30%. Jangan masuk wilayah abu-abu yang multi tafsir. Nah, saya mengharapkan ketika nanti dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang pemilu, itu tidak ada lagi yang multi tafsir, yang memitigasi seperti itu. Ya, terutama yang sifatnya implementatif di lapangan. Kali ini banyak terjadi yang tadi Bang Benny sampaikan. Ada semacam di dalam penyelenggara pemilu itu dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan di bawah itu. Ini banyak yang terjadi. Nah, bagaimana dengan penyelenggara pemilu? Tahapan dalam penyelenggara pemilu juga harus disesuaikan. Jangan sampai dalam tengah perjalanan tiba-tiba anggota komisionernya itu diganti. Itu kemarin kan kejadian itu. Ini saya bilang ketidakkonsistenan. Dulu kita memperpanjang. KPU di Lampung itu pernah diperpanjang. Tetapi yang terjadi kemarin KPU-nya diganti. Ya. Padahal tahapan mungkin seminggu apa 7 hari sebelum. Ini kan diganti dengan orang-orang yang sangat baru sekali. Ya. Sementara yang pengalaman aja belum tentu berhasil, baik, ini diganti dengan yang baru. Nah, ini perlu ada ini juga, ya. Dan ada perubahan di dalam penyelenggaraan ini. Iya. Jangan sampai yang kata Daniel sekarang ini KPU kalau Bawaslu nggak ada kerjaan nih, jadi ad hoc aja. Kembali lagi pasal tentang pemilu bahwasanya KPU itu mandiri 5 tahun, nggak bicara dia ad hoc. Walaupun masih ada perdebatan yang dimasuk ke KPU itu ada yang pusat, yang di bawah bisa ad hoc kan gitu. Tapi kalau tahapannya ada dengan putusan MK ini, dengan dia mengatakan pemilu lokal itu dilaksanakan 2 tahun atau lebih ya, 6 bulan setelah pelantikan DPRD atau DPR atau Presiden. Ya, tadi sekarang tahapan sudah dimulai sehingga pemilu itu benar-benar terselenggara dengan baik itu penyelenggaranya, baik itu sistem pemilunya itu sendiri. Karena saya beberapa kali menjadi ahli. Contoh yang paling krusial adalah tentang money politik. Yang menurut saya penafsiran yang aneh juga ketika kita tahu bahwasanya sepertinya money politik itu terjadi tapi susah benar menangkapnya. Contohnya gini, Bang Doli, saya pernah lihat di dalam Undang-Undang Pemilu 2017 dengan Undang-Undang Pilkada itu ada perbedaan perlakuan. Ya, di Undang-Undang Pilkada itu tidak mengatur ada masa tenang yang tidak boleh. Sementara ada kejadian misalnya ketika dia membagikan uang, dia bukan tim sukses. Ya, di Undang-Undang Pemilu Pilkada mengatakan siapapun, tetapi peraturan KPU mengeluarkan itu yang terdaftar. Ya mana ada yang terdaftar, pihak lain yang terdaftar. Segitu. Ini nggak akan kena Pilkada kemarin yang dapat mau ininya. Ini ruang-ruang yang memang menurut saya memang sengaja dibuka atau KPU-nya membuat peraturan seperti itu. Ya, saya nggak menyinggung peraturan KPU kemarin ya tentang ijazah ya. Ini udah dicabut saya.
Karena saya ingat Arsul Sani kemarin nanggung masalah ijazah. Jadi ada banyak persoalan di dalam pemilu kemarin. Dan kita harapkan, ya alhamdulillah Bang Doli ke sini, yang menyiram aspirasi ini dengan kesibukan dia. Ya kita harapkan, kalau dari apa yang disampaikan Bang Doli tadi, saya sudah menangkap kemana arah sebenarnya. Ya, kemana arah sebenarnya pemilu ini ke depan. Karena kalau undang-undang pemilu nggak berubah, ini terjadi lompatan antar partai nih, Bang Doli. Ya udah terjadi kan? Partai gajah ngambil partai. Nggak ini, karena memang kalau saya lihat, memang saya bukan ini ya. Saya tadi diskusi di bawah sama Bang Tony. Ya katanya sebenarnya yang paling partai yang sudah ini tuh Golkar. Golkar itu juga namanya ada PDLT dulu kalau nggak salah ya. Jadi diatur siapa yang akan menjadi calon. Ya. Perlu pemikiran juga nih Bang Doli. Ke depan kita mau pakai proporsional terbuka, proporsional tertutup. Nah, saya termasuk orang yang mendukung sekarang ini proporsional tertutup. Tapi tolong partai juga merubah sikap, merubah perilaku gitu. Benar orang-orang yang ditempatkan di dalam proporsional tertutup ada orang yang punya jasa, punya ini. Ya. Nanti takutnya ketika masuk di dalam proses pemilihan, karena dia sekarang yang terjadi adalah dalam tanda kutip maaf, terjadi kanibalisme antara internal partai. Selanjutnya adalah orang yang punya uang tidak punya kemampuan. Yang kasihan kan ketika dia di parlemen, ya, tidak bisa berbuat banyak gitu. Jadi kita lihatlah, kita nggak perlu sabarkan orang yang mungkin nggak pernah diaktivis di mahasiswa, nggak punya ini, tiba-tiba jadi anggota DPR pusat. Harusnya kan lokal aja belum tentu kan. Tapi karena dia mungkin punya tanda kutip amunisi yang lebih, akhirnya bisa didukung dengan kekuasaan, akhirnya bisa menjadi. Sementara kader partai yang mungkin punya kemampuan yang baik intelektual dan kemampuan yang lain tidak akan mampu bertarung. Ini juga perlu dipemikiran. Ya. Selanjutnya juga mungkin saya selalu mengatakan ini dosa sejarah juga bagi Mahkamah Konstitusi. Mungkin Bang Doli juga ikut terlibat pada waktu itu ya, tentang bagaimana seorang politik dinasti yang di zaman SBY, undang-undang itu mengatakan calon kepala daerah itu suami atau istrinya kalau ingin menyalon dia punya jeda waktu. Saya pengajar hak, saya mengatakan hak asasi manusia itu bukan dilarang tapi diatur. Tapi digugat di MK melanggar hak asasi manusia, sehingga yang terjadi sekarang siapa? Bapaknya, setelah bapaknya istrinya, mungkin nanti anaknya atau cucunya. Padahal hukum itu sendiri adalah social tool of engineering yang diajarin Pak Paki sama saya. Alat untuk merubah masyarakat yang tidak tertib menjadi tertib. Ini yang terjadi. Jadi ada banyak agenda yang harus dipikirkan. Kalau kita tidak melarang politik dinasti atau dinasti politik, tetapi menurut aturan. Ya. Karena masyarakat kita nggak mungkin seorang bapak, seorang ibu, seorang ayah, seorang anak ketika anaknya maju atau suaminya maju, ketika dia menjadi kekuasaan tidak menyalahgunakan kewenangan. Di satu sisi dalam tanda kutip saya tidak bisa ini juga bagaimana penyelenggara pemilu juga dalam kutip masih dipertanyakan independensi dan integritasnya. Nah kita perlu aturan main, pedoman hukum yang tidak multitafsir. Saya mengatakan di pemilu itu tidak multitafsir. Ya. Jangan sampai, saya takut kemarin, jangan sampai kejadian 1997 itu terjadi juga 1999. Ya, kalau nggak cepat pemerintah responsif terhadap tuntutan masyarakat. Kejadian baru 10 bulan sudah ada ininya. Nah, kembali solusinya kalau di dalam ini saya agak yang ini adalah masalah penekanan adalah masalah tentang pemilu lokal, tentang adanya kekosongan hukum. Ini yang menjadi isu nasional. Bagaimana pengisian DPRD dan kepala daerah ketika ini kalau itu pemilu, ya nggak mungkin lagi pemilu ini pasti dilakukan pemisahan, pasti ada kekosongan hukum. Tinggal pilihannya mau PJ apa perpanjang. Saya lebih menekankan bagaimana kita memitigasi risiko, memperkecil risiko. Setiap pilihan pasti ada risiko. Nah kalau saya lebih menekankan kepada itu yang lebih konstitusional daripada kita menunjuk
PJ. Karena pemerintah baru berjalan, sudah menunjuk PJ dengan jumlah jumlah kepala daerah yang akan diisi dengan PJ, ya. Kalau dulu kan nggak semuanya ditunjuk dengan PJ. Kalau dia pemilu sekarang pasti akan ditunjuk PJ seluruhnya, dan itu akan mengganggu pemerintahan yang sifatnya efektif. Kalau lebih saya setuju dan lebih konsisten, kita punya pengalaman konvensi ketatanegaraan adalah DPR diperpanjang dan kepala daerah diperpanjang. Saya kira itu aja, mungkin tidak sistematis yang ingin saya sampaikan, mungkin lebih banyak diskusi yang saya harapkan, diskusi lebih hangat karena mumpung baleknya ada. Nyari Bang Doni susah ininya, kalau nggak dipaksa-paksa sama kita nggak mau dia, karena dia cinta sama Unila, mau fakultas hukum dia datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus.